Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, perkenalkan aku Putri Afriliani, mahasiswa LSPR, Fakultas Ilmu Komunikasi, Major Entrepreneurial Business Communication. Saat ini, aku mengajak teman-teman semua untuk memahami sebuah perbedaan budaya dan adaptasi antar budaya warga negara Indonesia yang berada di negara Uni Emirat Arab. Kita semua pasti familiar dengan kata stereotip, gegar budaya atau yang biasa kita kenal sebagai culture shock, lalu prasangka dan juga diskriminasi. Teman-teman pasti familiar dengan kalimat tersebut kan? Tidak hanya familiar saja, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami salah satu hal tersebut yang menjadi pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Kira-kira, apakah sebab kehidupan manusia di dunia tidak dapat terlepas sepenuhnya dari hal tersebut? Seiring dengan terus berjalannya perkembangan zaman, manusia diharapkan untuk mampu mengikuti perkembangan yang ada. Banyak masyarakat yang pada akhirnya memutuskan untuk berpindah tempat dari wilayah satu ke yang lainnya dengan berbagai alasan. Menurut Bochner dalam buku Psychology of Culture Shock karya Ward, Bochner, and Fernham pada tahun 2001, kontak antar budaya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar. Salah satunya adalah ketika seseorang atau sekelompok masyarakat melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan tertentu, misalnya untuk bekerja, bermain, belajar, dan berpetualang. Dengan adanya hal tersebut, keputusan untuk berpindahnya masyarakat membentuk sebuah pergeseran budaya. Keberagaman budaya juga dapat memicu seseorang untuk membuat sebuah stereotip. Salah satunya adalah ketika masyarakat kerap mendramatisir perbedaan antar kelompok yang membuat kelompok lain merasa terintimidasi. Stereotip yang ada dapat berkelanjutan dan membentuk sebuah prasangka negatif. Bentuk sikap prasangka negatif yang tidak terkontrol dapat memicu pada hal selanjutnya, yaitu tindakan diskriminasi seperti perundungan. Nah, kira-kira bagaimana ya perbedaan budaya dan adaptasi antar budaya warga negara Indonesia yang berada di negara Uni Emirat Arab? Teman-teman tahu tidak, Uni Emirat Arab memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik. Uni Emirat Arab merupakan sebuah negara monarki federal yang terdiri dari 7 emirat. Salah satunya adalah Dubai. Uni Emirat Arab sangat kaya akan warisan dan nilai-nilai dalam Islam. Berbicara mengenai Dubai, sebagai bagian dari Uni Emirat Arab, Dubai merupakan salah satu kota terpadat yang ada di sana. Ketika pertama kali mendengar kata Dubai, hal utama yang terlintas dalam benak kita adalah gedung-gedung tinggi seperti Burj Khalifa, kemegahan arsitektur seperti Dubai Frame, mobil mewah, dan segala bentuk kemewahan lainnya. Dubai dikenal sebagai kawasan Timur Tengah yang maju dengan pesat meskipun tidak bergantung pada minyak bumi. Dubai berhasil melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap minyak bumi dengan melakukan investasi jangka panjang pada pembangunan infrastruktur, diversifikasi industri pada sektor-sektor non-migas, dan juga pembangunan zona ekonomi. Dengan segala keistimewaannya, tentu budaya yang ada di Dubai memiliki perbedaan dari Indonesia. Dan kali ini, aku memiliki narasumber yang akan membagikan pengalamannya setelah sudah lebih dari 9 tahun menetap di Dubai. Kira-kira bagaimana ya proses adaptasi budaya yang dialami oleh narasumber? Yuk kita coba langsung terhubung dengan narasumber kita. Halo Kak Diana. Halo Putri, apa kabar? Baik. Jadi teman-teman semua, saat ini kita sudah kehadiran narasumber kita. Dan sebelum beranjak kepada pembahasan inti dari wawancara ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat profile summary dari narasumber kita pada hari ini. Jadi narasumber kita pada hari ini bernama Kak Diana, berusia 39 tahun dan saat ini berprofesi sebagai content creator, seorang dokter umum dan juga Kak Diana sekarang bisa sapa nih teman-teman yang nanti akan menonton video ini dan juga explain mungkin kenapa Kak Diana dan keluarga memutuskan untuk menetap di Dubai, pernah selama lebih 9 tahun dan saat ini menetap di Qatar ya Kak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya itu ekspat ya, mereka bilangnya sih, kata kerennya sih ekspat. Kalau konotatifnya TKI, TKW. Tapi jadi saya sudah kurang lebih 9 tahun di Dubai. Lalu ada
perpindahan tempat kerja. Jadi suami saya pun juga dipindahkan ke Qatar. Jadi saya pertama kali ke Dubai itu memang karena suami yang bekerja di Dubai gitu, di UAE. Kenapa memutuskan untuk ikut? Karena melihat perkembangan anak dan juga melihat jauh lebih ke depan, dan dimana suami itu kayaknya nggak ada rencana tuh untuk balik ke Indonesia gitu kan, untuk kembali bekerja di Indonesia. Jadi saya mikirnya kayaknya bukan suatu pernikahan gitu apabila suami dan istrinya itu berpisah terlalu lama dan terlalu jauh gitu. Well, selama Kak Diana berada di Dubai ini bersama keluarga, ada nggak sih Kak budaya atau kebiasaan yang paling disukai di Dubai gitu? Apa ya? Jadi mereka masih sangat menjunjung tinggi budaya Islamnya gitu ya. Nggak harus pakai kerudung, tapi ya setidaknya tuh nggak ada pakaian yang terlalu pendek. Jadi kalau misalnya ada orang bule yang mau ke zoo atau apa yang panas gitu, mereka pakai pendek, ya mereka dikasih sarung gitu. Itu yang pertama saya kali lihat waktu itu, yang wow gitu. Terus budayanya lagi adalah mereka welcome terhadap pendatang gitu. Jadi negara-negara Middle East itu kan mikirnya mereka sangat tertutup ya, sangat tidak terbuka pada dunia luar. Padahal itu enggak gitu juga. Mereka tuh kriminalnya itu sangat low, kan sistem peraturannya berjalan. Itu yang saya sempat ngerasain, oh ternyata salah gitu selama ini persepsi orang-orang terhadap negara Timur Tengah yang notabene Islami, dan kalau Islami itu bersifat sangat radikal, sangat tidak open, segala macamnya gitu lah. Oke, kalau seandainya budaya atau kebiasaan masyarakat Dubai yang mungkin asing buat Kak Diana, ada nggak Kak? Apa ya? Rasa aman kali ya. Rasa aman. Rasa mereka tuh sangat mendahulukan ibu, perempuan, anak-anak gitu. Sangat-sangat family oriented. Kan suatu hal yang agak beda ya sama kita gitu. Misalnya mobil bagus, dibiarin aja di luar, diparkir di luar, nggak ada yang nyongkelin. Berarti culture shock-nya itu mengarah pada hal yang positif justru ya Kak ya? Ya jelas ngarahin pada hal yang positif. Negatifnya adalah gini, apa namanya, banyak yang dari mereka masih beranggapan bahwa kita kan di Indonesia ya, kadang-kadang level tenaga kerja yang di rumah gitu kan, domestic helper gitu. Terus jadi banyak yang mengiranya seperti itu gitu. Padahal kan nggak semua. Sekarang orang-orang Indonesia sudah alhamdulillah ada beberapa yang menduduki posisi-posisi tinggi gitu di perusahaan-perusahaan internasional gitu. Saya tahu jadi tawaran gaji dari mereka itu levelnya memang Indonesia emang nggak terlalu tinggi gitu, dibandingkan orang-orang yang pemegang paspor dari Eropa. Oke, berarti ada mengarah ke diskriminasi juga ya Kak ya? Karena melihat ini dari Indonesia, tinggi-tingginya gaji yang ditawarkan tidak akan lebih tinggi dari warga Eropa gitu ya? Sebagian besar ya, seperti itu. Ada peraturan bahwa setiap company apapun harus meng-hire orang lokal. Dan gajinya mereka itu orang lokal lebih tinggi 3 kali lipat gajinya. Mereka itu rasismenya dari segi itu, memproteksi warga negaranya dia sendiri. Kalau kita sebagai pendatang ngelihatnya, loh kok gitu kan, maksudnya kok nggak fair banget. Tapi kalau dipikir-pikir lebih lagi, ya sebenarnya mereka berhak aja dong melakukan itu, toh mereka itu negaranya mereka melindungi rakyatnya sendiri gitu kan. Mungkin dari perspektif negara mereka itu bagus juga sih ya Kak. Betul, bagus. Mungkin sebagaimana halnya kita sebagai warga negara Indonesia ketika melihat begitu banyak pengangguran gitu ya di Jakarta, terus ternyata pekerja-pekerja di perusahaan besar itu diisi oleh orang-orang asing. Kan pasti kita sebagai warga negara Indonesia merasa ini tidak adil gitu ya, karena ini gitu. Sedangkan Indonesia yang saya lihat itu kok malah berbalik ya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Diana. Seperti kita tadi udah ada di akhir pertanyaan, full discussion. Semangat terus ya Kak Diana dalam menginspirasi. Makasih ya Putri ya kesempatannya ya.